Bismillahirrahmanirrahim. Hawarikun lil adat. Hawarikun lil adat keluar dari kebiasaan atau menyalahi ketentuan adat. Disebut juga kejadian luar biasa. Hawarikul lil adat, ada yang termasuk mubtor, ada yang muhtar, bila mana diusahakan seperti doa atau jalan sihir. Hawarikul lil adat, sebelumnya ya sudah kita bahas di dalam hukum adat. Ada kejadian adat, ada kejadian hawarikul lil adat ya. Di bawah dari mulai pembahasan hukum. Hukum ada berapa? 3. 1 hukum syara, 2 akam, 3 hukum adat. Dalam hukum adat itu sesuatu yang sering terjadi. Hukum adat itu kan begitu ya, sesuatu yang sering terjadi, kebiasaan gitu ya. Orang dibakar angus, di mana-mana dibakar angus, kan sering terjadi begitu ya, sering terjadi. Jadi udah biasa gitu. Itu namanya adat gitu ya, adat. Nah ada yang hawarikul lil adat, dibakar enggak angus. Nah, itu kan berarti jarang terjadi itu makan. Itu namanya hawarikul lil adat. Sesuatu yang tidak biasa berarti ya. Nah, di sini akan dibahas secara detail berarti ini. Kalau kemarin kan baru seliwat-seliwat ya. Nah, ini di sini diperdalam. Apa sih yang dimaksud hawarikul lil adat itu? Sesuatu yang luar biasa itu apa? Pertama, berarti ditinjau dari af'al Allahnya ya. Tadi af'al Allah ada berapa? 2. 1 muhtar, 2 mubtor. Kalau muhtar itu yang bagaimana? Pekerjaan Allah yang melalui makhluk. Kalau muhtar sebaliknya berarti ya. Muhtar pekerjaan Allah melalui makhluk, mubtor sebaliknya ya, yang tidak melalui makhluk gitu ya. Nah, hawarikul lil adat juga ada 2 juga, ditinjau dari af'al Allahnya ya. Ada hawarikul lil adat muhtar, ada yang mubtor, sama aja ya. Kalau hawarikul lil adat itu diusahakan oleh makhluk, berarti kan ada campur tangan makhluk. Nah, itu berarti namanya muhtar. Kayak apa? Misalnya dengan doa. Contoh kayak tadi tuh kita ngedoain donatur ya yang dapat musibah tadi karena anaknya meninggal. Jadi si donatur itu ya si ibunya yang tadi datang ke Umi itu ya. Ya namanya ibu kehilangan anaknya masih kecil, kemudian meninggalnya ya kalau kata kita meninggalnya enggak biasa. Maksud tuh kalau meninggal sakit kan biasa kan gitu ya. Nah ini meninggalnya tenggelam di danau apa itu, lebih lupa itu, di perumahan itu ya. Di perumahan apa itu di situ ya, ada danau. Jadi lagi main sama teman-temannya gitu ya, meninggal. Jadi berarti kelelep, tenggelam ya. Kan secara manusiawi nyesek gitu ya, nyesek kan gitu ya. Anak masih kecil meninggalnya tenggelam kan itu, nyesek. Wajar kalau seseorang itu nggak bisa nerima takdir gitu kan ya. Nah itu kejadian itu bulan Ramadan tahun lalu. Bayangin udah setahun ya. Jadi sekarang kalau ketemu Ramadan si ibu itu jadi keingat gitu. Jadi keingat, jadi sedih lagi gitu ya. Ya wajar, memang wajar, manusiawi banget lah gitu ya.
Nah, kalau dalam tasawuf ini juga pelajaran buat kita pastinya. Kan hal-hal kayak begitu kadang terjadi dalam kehidupan kita ya. Ujian kayak begitu ya. Misalnya kamu nanti punya anak, atau bapak kamu, atau siapalah yang kamu cintai, yang kamu sayangi, tiba-tiba meninggal, atau apa sajalah bentuknya Maya. Maka dalam tasawuf, kacamata tasawuf, menyikapi hal-hal kayak begitu teh begini caranya ya. Ini supaya hati kita stabil, tenang, ridho, ikhlas gitu ya. Dan nggak merasa bahwa ini takdir yang sangat berat gitu ya. Nggak merasa begitu, supaya nggak begitu. Satu, yakini dalam tauhid dulu mungkin ya. Dalam tauhid itu yakini bahwa Allah tidak pernah memberikan beban kepada hambanya di luar kemampuan hambanya. Yang pertama begitu ya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Begitu kan pertama ya. Allah itu nggak pernah ngasih beban di luar kemampuan hambanya, nggak mungkin ya. Jangankan Allah, kita aja manusia nggak bakalan lah begitu ya, kecuali manusia yang kejam, nggak punya hati mungkin ya. Misalnya Abi nyuruh Raka sama Jaki suruh ngangkutin pasir ke lantai 3, pasti Abi bedain. Raka embernya kecilan, Jaki agak gedean. Itu Abi manusia yang nggak pernah bikin manusia, tapi Abi punya rasa kan gitu ya, punya pertimbangan, punya kasihan, punya keadilan kan gitu ya. Kita aja begitu, apalagi Allah yang bikin kita, yang sudah pasti tahu kemampuan kita. Jadi nggak mungkin kita dikasih beban sama Allah kita nggak bisa, nggak mungkin. Cara akidah gitu ya. Kalau kamu nanti menghadapi sesuatu ujian, musibah, yakini itu dulu, ingat-ingat itu. Kalau kita ingat ke situ, maka nanti yang ada apa? Pede. Yang ada apa? Yakin. Saya pasti bisa, saya pasti kuat, saya bisa lalui ini. Karena nggak mungkin Allah ngasih beban di luar kemampuan saya. Sebagaimana ketika Abi nyuruh bawa pasir sama Raka, sesuai kemampuan Raka yang Abi sudah tetapkan, embernya kecil, kira-kira Raka bawa pasir ke atas itu pede nggak? Pede banget, yakin banget. Bisa Bi, pasti Raka nyampe kok ke lantai 3, pasti begitu kan? Tenang aja dia, padahal dia lagi dikasih beban. Lagi dikasih beban kan? Tapi dia hadapi beban itu dengan santai, tenang, nggak ngeluh, nggak bilang, aduh berat banget Bi, kayaknya Raka, nggak bakalan kan gitu ya. Sini Bi, berangkat gitu. Karena dia yakin gitu ya, karena dia yakin. Yang kedua, itu yang pertama gitu ya. Yang kedua secara tasawufnya, sesuatu yang langka yakini menjadi biasa. Caranya gitu kalau menghadapi ujian ya. Sesuatu yang kata kita langka, rasakan, ketahuilah bahwa itu biasa, nggak langka. Contoh, orang kamu ya, kamu kalau nanti punya anak, terus anak kamu meninggal, bagi kamu itu sesuatu yang langka apa biasa? Kenapa? Kalau kamu jawab biasa, kenapa? Atau kalau dijawab langka juga, kenapa? Bagi kamu ya, jangan ngelihat orang lain ya, jangan. Ini mah bagi kamu yang baru punya anak, gitu ya, baru nikah, baru punya anak, anaknya baru 1, meninggal. Kejadian itu bagi kamu langka apa biasa? Langka lah. Anaknya juga baru 1, ngalamin meninggalnya juga baru kali ini, kan gitu ya. Langka berarti kan ya. Menghadapi sesuatu yang langka sama yang biasa sama nggak? Beda. Respon kita beda. Kalau yang biasa mah kayak begini nih, yang biasa mah nih. Siapa yang suka sakit gigi? Ada yang suka sakit gigi gak? Atau sakit perut? Ada yang suka sakit perut gak?
Kamu punya obatnya nggak kalau sakit perut? Hah? Yang biasa kamu minum kalau sakit perut, obatnya itu punya nggak? Punya? Atau jangan sakit perut lah, takut nggak sama kasusnya ya. Yang sama aja kasusnya, biar gampang dipahami. Kamu suka lapar nggak? Nah ini sama ya, sepakat. Biasanya ya, kalau kamu lapar ngapain? Ya kan? Biasa kan? Kejadian lapar kalau terjadi kepada dirimu itu kejadian biasa apa langka? Biasa. Kamu menghadapi hal yang biasa santai apa panik? Santai. Tapi kalau langka, yang langka ya, yang langka. Kayak apa misalnya yang langka? Ya kayak tadi aja ya. Kamu makan udah habis 3 piring nggak kenyang-kenyang. Itu biasa apa langka? Udah 3 piring masih lapar aja. Udah minum seteko masih haus aja. Langka. Biasanya kamu haus minum segelas hilang hausnya, seger. Ini nggak habis-habis, berarti kan langka. Menyikapi sesuatu yang langka, tenang apa panik? Pasti panik. Ya Allah, ini ngapa ya? Udah hampir habis semejikom ini kok enggak gitu kan ya? Ini udah habis 1 galon kok enggak hilang-hilang. Panik kamu ya. Begitulah dalam hidup. Kalau kamu menghadapi takdir yang langka, biasanya panik. Kayak si ibu ini kan. Anak meninggal langka dong. Enggak biasa anak meninggal makanya panik kan, sampai setahun masih panik. Nah, maka menurut tasawuf biasakan kalau sesuatu itu ada yang langka, rasakan, ketahui bahwa itu nggak langka, biasa. Caranya gimana? Jangan ngelihat diri kita, tapi lihat kepada orang lain. Kalau ngelihat diri kita mah langka jadinya ya. Tapi kalau ngelihat orang lain jadi biasa. Ada nggak orang lain yang baru punya anak 1, anaknya kecil meninggal? Ada nggak? Banyak, bukan ada. Banyak, bukannya ada. Mereka bisa nggak menghadapi ujian itu? Bisa nggak? Bisa, semua bisa. Nah, maka kata kacamata tasawuf, lihatlah itu. Jadi nanti kamu punya rasa, oh iya ya, biasa kok orang tua ditinggal anak masih kecil, anak satu-satunya. Mereka juga banyak kok yang pada begitu. Tetangga juga ada, saudara juga ada. Oh iya ya, mereka aja pada bisa menghadapi ujian ini, masa saya enggak? Nah, gitu ya. Itu cara ngobati hati dan diri kita ya. Dilihat dari 2 kacamata ilmu, tauhid sama tasawuf. Praktekkan itu kalau kamu menghadapi takdir tersebut. Insya Allah bakal lebih terkendali lah gitu ya. Biasa aja. Kamu pengen motor, misalnya ya. Kamu pengen motor. Pengen motor apa kamu? Kamu kalau nggak hayal pengen punya motor apa? Terserah ya, motor apa aja ya. Setiap orang beda selera ya. Kalau Abi sekarang lagi pengen X-Max Abi ini sekarang nih, pengen punya X-Max Abi. Yang baru gitu ya. Boleh gak pengen punya motor? Boleh gak? Termasuk cinta dunia gak? Kalau orang pengen motor namanya hubud dunia gak? Cinta dunia gak? Tergantung hatinya. Kalau Abi begini, ngedoanya nih ke Allah. Kan kita gak boleh cinta dunia. Kan kita ibadah gak boleh mengharap dunia. Ibadah yang kita lakukan harus mengharap apa? Setiap ibadah apa saja yang kita lakukan harus mengharap apa ke Allah? Ridho, ya kan? La ilaha illallah, la maksuda illallah. Dikerjakan kelakuan perintah ibadah semua karena mengharap ridho. Latih diri kamu, latih nih supaya meningkat ibadahnya. Jangan pengen dunia, jangan pengen akhirat, jangan pengen surga, tapi pengen ridho Allah. Kenapa kita pengen ridho Allah? Kenapa? Logikanya ya, kalau sekedar
seremonial, kata-kata, ceramah, tausiah, biasa ya kamu ngedengar kata-kata ini biasa kan ya? Carilah ridho Allah, biasa kan ya? Terus mau ngapain? Cari ridho Allah emang mau ngapain? Enaknya apa nyari ridho Allah? Enaknya apa coba? Kalau sekedar kata-kata mah banyak kita ngedengar gitu ya. Tapi kamu ngerti nggak? Kenapa ya kita harus nyari ridho Allah gitu ya? Nggak usah nyari surga Allah, nggak usah takut neraka Allah, apalagi ibadah pengen dunia mah terlalu hina ya. Tapi harus nyari ridho Allah, biar Allah ridho sama kita. Kenapa? Contoh logikanya nih ya, supaya masuk, supaya nanti kamu lebih paham, supaya pengamalannya jadi ringan, bisa lebih cepat kamu mengaplikasikannya ya. Contoh, orang tua kamu ke kamu ridho nggak? Orang tua kamu sama kamu nih, ridho itu apa tuh? Supaya kamu nggak salah gagal paham juga nih, nggak gagal paham nih. Ridho itu apa? Kacau ini berarti ya. Ridhonya aja nggak tahu kan, repot ini berarti. Berarti ini masih banyak banget ini PR-nya kalau begini mah ya. Ridhonya aja kagak tahu, tapi kita pengen ridho Allah, kacau kan itu ya. Pengen gak apartemen? Pengen. Apartemen apa? Apa apartemen ya? Kan lucu, nggak tahu apartemen tapi pengen. Ikut-ikutan doang pengennya kan gitu ya. Apartemen itu bangunan yang 50 lantai. Kalau kamu punya apartemen, satu ruangan kamu sewa 1 juta, satu lantainya ada 20 ruangan kali 30 lantai, berapa duit? Nah kan kalau tahu mah, oh iya ya itu apartemen, oh iya pengen kan, jadi benar, pengennya benar kan. Kalau tadi mah pengen apartemen, apartemen apa apartemen ya? Itu ya yang suka dimakan sama Dede Sopo ya, yang dinyot-nyot permen, itu bukan apartemen ya. Oh pipa, nggak tadarusan, baru tadarusan tadi. Kenapa pipa nggak tadarusan? Apartemen kan apartemen itu mah lagi itu mah repot kalau nggak tahu mah ya. Secara gampang ridho itu senang, gampang gitu aja ya. Ridho itu adalah senang. Orang tua kita ke kita senang nggak? Senang. Ditimang-timang kita dari kecil ya. Dari orang kita ditimang-timang ya. Gitu ya. Sambil digendong kan ya, ditimang-timang kan ya. Anak raja kan gitu ya. Anak siapa ini lucu kan gitu ya. Anak raja. Padahal bapaknya ojek kan gitu ya. Raja ojek kan ya. Nggak ada ya. Anak satpam, anak nggak ada. Anak RT gak ada ya. Pasti yang wah-wah ya nyebut ke kita tuh ya. Anak raja, apa aja lah gitu. Ganteng banget, jelek ya, ganteng banget gitu. Saking apanya? Ibu orang tua kita, saking sayang, ridho gitu ya. Sampai gede kita diurusin. Padahal jangankan gede, lagi kecilnya aja kita badar. Lawan mulu, badar mulu. Jangan main pisau, ambil lagi sama anaknya. Jangan main pisau, wah gitu ya. Wah ngeyel, lari, main pisau, main pasak-pasakan, apa aja diirisin. Namanya sama teman-temannya kan ya. Wah bercanda apalah sama temennya, tangannya keiris. Bocah begitu kan ya. Tangannya keiris, udah keiris kan jongkar. Coba ibu ngedengar anaknya nangis jengkar begitu, apa yang dilakukan? Lari, langsung panik, wow gitu ya. Langsung dia ngapa nih pas lihat berdarah, oh wah gitu ya. Padahal awalnya ibu sangat benci, kesal, anaknya ngeyel kan gitu ya. Tapi kalau udah begitu, rasa sayang, rahmatnya seorang ibu nggak kalah dengan tadi rasa kesalnya, rasa bencinya anak kepada ibunya, ibu kepada anaknya. Anak-anaknya tadi ngelawan, hilang udah ya. Di betadinin, di Hansaplas, pokoknya diobatin ya. Padahal sebelum kejadian itu si anak ini kan mengecewakan ibu kan ya, karena nggak nurut kan gitu ya. Tapi kalau udah begitu ibu tetap aja kesalahan ngelawannya anak hilang.
Karena yang gede dalam diri ibu adalah rasa sayangnya. Dia ridho banget. Ibu teh ke kita teh ridho banget. Anaknya mau gimana dia ridho aja gitu. Kenapa kita minta ridho kepada Allah? Karena itu kita sadar kita teh banyak dosa, kita sadar kita teh banyak ngelawan, kita sadar banyak maksiat. Tapi kalau Allah ridho sama kita, kesalahan kita nggak dianggap sama Allah, nggak dianggap sama Allah. Kalau Allah ridho sama kita, nah maka itu ibadah jangan minta apa-apa, jangan minta surga segala macam, minta aja ridho Allah. Kira-kira kalau emak benci sama kita, kebalikan ridho kan benci ya. Kira-kira kalau emak benci sama kita, kita minta duit dikasih nggak mama? Gak bakalan. Kalau emaknya benci mah. Tapi kalau emaknya ridho mah, jangankan minta, dilihatin sama mamanya nih. Nah, ini kan jam 5 sore, teman-teman kamu aja nu pada main beli tajil, kok kamu diem aja di rumah? Kenapa emang? Sampai digituin mama. Gak punya duit mah, langsung kan. Ini duitnya, sono kamu jalan-jalan, nggak usah minta. Kalau emak udah seneng sama anaknya, ditawarin, dikasih. Begitu juga Allah. Kalau Allah nggak ridho sama kita, ya Allah masukkan saya ke surga, itu doang namanya. Ya Allah sehatkan badan saya. Kalau Allahnya tidak ridho, minta apa juga nggak bakal dikasih ya Allah. Maka jangan salah minta. Jangan minta segala macam. Minta mah ridho aja. Dan posisikan, layakkan diri kita menjadi orang yang diridhoi oleh Tuhan. Gitu. Balik lagi. Tadi apa? Awal. Tadi lagi ngebahas apa? Iya ridho mah yang barusan. Maksudnya di bawahnya apa? Hah? Iya, dari donatur naik lagi. Ya donatur terlalu jauh. Ke atasnya tadi apa? Ya, jadi langkah terus naik lagi. Hah? Turunin kelewat. Motor X. Kamu lupa sama motor X Max ya. Boleh nggak pengen motor? Boleh nggak? Hubud dunia enggak? Nah ini ya, hubud dunia lah, minta motor dunia, hubud dunia jelek. Tapi kalau kita bisa mengolahnya, innamal a'malu bin niat. Jangankan yang wajib, yang mubah aja jadi baik kalau niatnya benar. Nah ini hebatnya niat ya. Hati-hati dalam niat. Maka Abi kalau ngedoa begini, ya Allah, saya pengen mobil, kasih saya mobil ya Allah, mobilnya yang baru, yang bagus, yang gede. Dengan mobil itu mampukan saya menolong hamba-hambamu yang butuh mobil ya Allah. Kalau Abi bisa nolongin orang dengan mobil Abi, ada yang minjem, ada yang sakit, Abi ada apa? Ada yang ke pesantren pakai mobil Abi, itu ibadah bukan? Ibadah. Nyampe kan ke tujuan hidup kita kan? Ibadah kan? Kecuali ya Allah, kasih mobil saya ya Allah, Alphard ya Allah, Alphard. Memang kenapa pengen Alphard? Itu buat ngalahin Pak Iwan. Pak Iwan kan senia, masa saya kiai ustad Sigra, nggak mau lah, saya pengen cengin tuh Pak Iwan gitu, biar saya Alphard. Itu mah dunia. Kalau begitu mah mintanya ya, pengen punya mobil tapi kerenan sama orang. Dunia itu mah jangan, niat begitu mah nggak boleh. Abi bisa nolong orang, ibadah kan. Setelah itu Abi lanjutin tujuan ibadahnya. Dengan ibadah nolong itu gak ada yang saya harapkan darimu ya Allah, kecuali engkau ridho terhadap apa yang hamba lakukan. Sampai ya ke ridho berarti kan ya. Gak begini nolong orang biar nanti saya masuk surga, enggak. Nolong orang biar ntar orang itu kalau saya susah saya ditolongin lagi sama dia, enggak. Terlalu murah. Langsung kita ke atas.
dengan ibadah nolong orang itu saya minta engkau ridho kepadaku. Kira-kira ngedoa minta mobilnya bagus nggak kalau begitu? Wah. Dan gak bakal lama kalau ngedoanya bener kayak begitu, niatnya bener mah gak lama dijabah langsung. Tinggal kita mengemas, memposisikan diri kita layak punya mobil Alphard. Tinggal gitu doang. Sambil nunggu Allah mengijabah doa karena niatnya udah bener, tinggal kita melayakkan diri agar kita pantas dikasih Alphard. Kayak apa kira-kira? Abi kalau pantas dikasih Alphard kayak apa? Harus bagaimana coba Abi coba? Supaya pantas dikasih Alphard harus bagaimana coba? Ini juga PR. Kamu nanti kan ngedoa juga ya, terserah kamu pengen minta apa ya. Tapi kelayakannya kamu harus tahu. Standar kelayakannya itu apa? Harus tahu dong. Seseorang layak jadi TNI, ada kelayakan kan? Tinggi sekian, badan kan gitu ya, ada kelayakan. Kita juga sama. Minta ke Allah, layakan dulu. Coba kira-kira kita dikasih Alphard layaknya harus gimana coba? Supaya dikasih Alphard harus gimana coba? Minimal punya garasi. Benar. Minimal punya garasi. Jangan masih ngontrak. Dia masih ngontrak misalkan gitu ya. Terus minta dikasih mobil sama Allah. Allah tahu nanti. Terus mobilnya mau ditaruh di mana? Di jalan orang, ngehalangin orang. Nah, kelayakan kayak begitulah kira-kira. Yang kedua, apa coba yang layak kalau pengen dikasih mobil? Hah? Apa? Yang harus layaknya apa coba supaya dikasih mobil? Harus bisa nyupir. Ya Allah kasih saya mobil. Naik mobil aja masih mabok kayak Sipa. Sipa udah dilatih belum Pak? Pak, itu kalau mobil ambil lagi diem masuk Pak ke dalam Pak, dihirup, kan itu ya, dihirup. Harus bisa nyupir. Nggak bisa nyupir minta mobil nggak tahu mau gimana. Walaupun bisa aja punya mobil supirnya orang, tapi kalau begitu layak nggak? Kurang. Jadi nanti Allah kurang greget ngasihnya juga, masih ada pertimbangan. Kasih nggak ya? Nah gitu, nggak mau lah kita digituin. Maka layakkan, gitu ya. Setelah ngedoa dengan niat yang benar tadi, layakkan diri kita untuk diberi. Nah, gitu ya. Atau Abi, ya Allah, ini semua tanah yang ada di sekitar Miftahul Abidin jadikan milik Miftahul Abidin. Kan dunia itu ya jelek kan ya, pengen tanah kan gitu ya. Tapi lurusin niatnya kayak tadi. Dengan tanah ini mampukan nanti saya untuk bisa membangun sarana-sarana yang bermanfaat ya Allah. Manfaatnya untuk siapa? Untuk ngebantu umat. Jadi ibadah kan. Misalnya nanti Abi bikin kobong lagi atau sekolahan atau lapangan buat ini. Jangan ngimpi ya, harus yakin ya. Ini semua nih kita bebasin kan ya, semua nih tanah ini semua. Kalau perlu rumah-rumah kayak di Huda kan ya, rumah-rumah masyarakat yang dekat Huda kan dibeli semua. Dibeli sekarang. Udah nggak ada rumah masyarakat sekarang di Huda itu, dibeliin. Kalau perlu rumah Pak Iwan jadi milik kita. Pak Iwan mau pindah kemana? Nanti saya bangunkan di situ. 2 kali lipat lebih besar tanahnya dan lebih bagus rumahnya. Mau nggak Pak Iwan digituin? Tanahnya di sini 100, kita ganti di sana 200. Rumahnya di sini kayak begini, kita ganti di sana 2 lantai. Mau nggak Pak Iwan? Nah, kita mintanya ke Allah begitu. Biar bisa mindahin rumah Pak Iwan dengan seperti ini. Tapi jangan mimpi ya, harus yakin. Buat Allah susah nggak? Kagak ada susah-susahnya buat Allah. Ingat ya, dari ayat yang kemarin, istaghfiru rabbakum, yang penting kita mau istighfar. Yang kedua, kalau Allah sudah punya keinginan, Allah cukup bilang kun. Sebagaimana Nabi Sulaiman memindahkan istana Ratu Balkis dari Sabah, Yaman, dipindahkan ke Nabi Sulaiman yang ada di Palestina. 45.000 km jaraknya.
Hanya cukup bilang kun, hanya sekedar mengedipkan mata. Itu Allah sudah, kalau sudah punya kehendak. Apalagi cuman mindahin rumah Pak Iwan ya, yang cuma dari 100 meter jadi 200 meter, yang cuma dari satu lantai jadi ya cemen ya. Yang penting SOP-nya jangan dilanggar. Istighfar, sholat tobat, ngedoanya yang benar niatnya, kemudian layakkan diri kita untuk diberi oleh Tuhan. Gak ada yang gak terjadi. Sekali lagi, ini bukan mimpi ya. Tapi kalau kamu mindsetnya Abi ngehayal, Abi ngimpi, ya itu mah terserah kamu. Abi mah gak sedang begitu. Abi mah dengan keyakinan dan husnuzon Abi kepada Allah. Dan kalau kamu melakukan yang sama seperti Abi, tapi kamu mimpi, maka yang kamu inginkan gak terjadi. Buat kamu ya, bukan buat Abi. Maka itu jangan pernah ngehayal. Ingat, jangan pernah bermimpi. Yang benar itu apa? Berbaik sangka kepada Tuhan, melayakkan diri kita agar pantas diberi oleh Tuhan, bersihkan diri kita dari berbagai kesalahan. SOP itu jangan dilanggar, maka semuanya akan terjadi, akan terwujud. Kenapa selama ini tidak terwujud? Ilmunya belum paham, jadi salah kita, kan gitu ya. Mundur lagi. Apa tadi? Ada motor, udah kan? Nah, ada motor, tujuannya begitu ya, supaya dapat ridho Allah untuk ibadah, kan itu ya. Apa ya, mundurnya ke donatur tadi apa ya? Dalam hidup ketika kita menghadapi musibah, maka dua hal tadi ya yang harus disikapinya ya, bahwa tidak ada musibah yang di luar kemampuan kita. Yang kedua, tidak ada yang langka, kan gitu ya. Tidak ada yang langka, semua itu biasa. Karena orang-orang juga biasa menghadapi hal semacam itu, gitu ya. Nah, kalau udah punya prasangka begitu, kita lebih tenang, nggak panik lagi ya. Nah, dari situ tadi tuh ya, dari panik ya, dari panik, dari nggak tenang. Salah satunya teh orang yang panik nggak tenang itu kalau hidup tidak ada ridho Tuhan ya. Maka kalau pengen tenang, posisikan kita supaya mendapat ridho Allah, ridho Tuhan, tenang, nggak panik lagi. Tapi sekali lagi, itu sangat manusiawi karena langka terjadinya. Nggak apa-apa, nanti itu bertahap. Kamu paniknya setahun, nih si ibu nih setahun, nanti Abi kasih nasihat, Umi kasih nasihat, nah, nanti dia mujahadah, riado, tahun depanmu udah jangan panik lagi ketemu Ramadan. Nggak apa-apa, begitu juga ya. Karena setiap kita kan berproses. Kamu menghadapi ujian ngaget, nggak apa-apa, manusiawi. Saat itu juga ngaget, tapi beberapa menit hilang dengan obat yang tadi. Oh iya, nggak apa-apa, begitu juga. Namanya kita lagi berproses. Tapi nanti semakin dilatih mah semakin hebat. Nanti kalau ada apa-apa tuh udah nggak tenang, udah nggak panik lagi nanti mah. Udah santai aja. Kalau udah sering dilatih mah. Kamu pernah kehilangan motor nggak? Nggak pernah ya. Kira-kira kalau kamu punya motor yang kamu sayangi, terus motornya hilang, panik ya? Pasti ya. Motor paling dipengen-pengen kan, hilang, pasti. Abi mah pernah hilang motor baru, waktu Abi masih di Keranggan, dipaling orang itu, pinggir jalan kan, rumah Abi kan di Keranggan pinggir jalan itu ya. Abinya lagi di luar, dikabarin tuh, Majid, motor hilang. Ya ngaget tapi sedikit gitu. Ya udah nggak lama gitu. Iya sudah. Bahkan Nabi berusaha, ya Allah saya ridho, saya niat sodakoh itu motor buat maling ya Allah. Karena kalau nggak dimaling begini kapan saya bisa sodakoh motor ya Allah? Iya nggak? Kapan kita bisa sodakoh motor ke orang? Allah tahu. Lu nggak mau bikin amalan yang luar biasa sih hidup. Dikasih keenakan tapi nggak menama, udah gue paksa lu ya biar bisa beramal yang keren, kata lu gitu ya, dipaksa dipaling akhirnya kan gitu ya. Ya nggak apa-apa, Allah mah banyak cara kok buat bikin ladang amal buat kita.
Kayak ngebangunin temen gak bangun-bangun itu kan ladang amal buat kita kan. Gak apa-apa, terima aja, is oke Tuhan, oke. Hadapi kan begitu kan, gak apa-apa. Ya Allah ridho, saya niat sedekah ya Allah, biar manfaat motor saya itu buat si malingnya ya Allah. Biar jangan dipakai maling lagi maksudnya ya. Kali aja dengan motor yang halal dari saya, dia beralih profesi dari asalnya maling misalnya, jadi jualan bakso, cilok dengan motor saya. Ya Allah saya ridho gitu. Udah, nggak mau berisi ke makhluk, nggak mau, nggak, udah, biarin aja. Tapi itu perlu latihan maksudnya, dilatih. Kalau dilatih ilmunya sih kayak tadi teorinya ya, cuman dilatih. Jangan sampai hilang 20.000 kesel ke semua teman kan gitu ya. Ya Allah 20.000 doang gitu ya. Kenapa sih nggak dibiasain aja gitu, dan diniatkan sodako kan gitu ya, sodako 20.000 gitu. Itu akan terjadi dalam hidup ya. Nanti kamu ngalamin kok hal-hal yang berat-berat kayak begitu ya, yang langka-langka. Makanya sekarang kata kuncinya, penawarnya Abi kasihin lah sesuai pengalaman Abi, kasihin ke kamu, dibagikan, sharing. Nah, nanti biar kamu ketika menghadapi mudah-mudahan bisa ngamalin juga gitu ya. Kalau udah tahu triknya gitu ya, udah tahu triknya. Dari mana ya? Ngebahas apa tadi kita awalnya? Warikul adat, terus ada kejadian adat, ada kejadian warikul adat. Adat biasa, warikul adat luar biasa atau enggak biasa. Terus warikul adat itu ada yang muhtar, ada yang mubtor. Kalau yang muhtar berarti yang diupayakan. Dari situ ya. Seperti kita tadi ngedoain air. Dari situ tadi ya. Air buat si ibu yang kehilangan anak, yang mana kejadian itu langka. Nah dari situ ya tadi ya, dari air ya, dari ngobatin air. Seharusnya si ibu dalam keadaan panik begitu, obatnya apa? Si ibu teh keingetan mulu kan gitu ya, masih keingetan anaknya, padahal udah setahun. Harusnya obatnya apa? Hah? Ibu kan tenang, obatnya ini mah gitu ya. Langkah-langkah yang harus diambil sama si ibu gitu. Ya tenang mah, ya emang tenang, tapi pengen tenang gimana kan gitu. Harus gimana harusnya dia? Hah? Punya anak baru luar biasa sih. Enggak sekalian punya suami baru, Hak? Biar lebih bahagia. Iya benar, anak baru. Maksudnya kan ini anaknya belum ada, yang baru. Tapi supaya dia nggak panik, nggak inget aja. Paling nggak kan harusnya mah dinasehatin, masuk ke ahli psikiater, ya kan? Kan itu urusannya dengan perasaan. Seharusnya begitu, yang biasa begitu. Terus dia ngapain bawa air ke Abi? Iya maksudnya didoain buat apa kan begitu ya? Emang air bisa bikin dia tenang, bisa nggak? Air buat apa fungsinya? Ngilangin aus. Lah emang si ibu itu keausan? Enggak. Dia sedang butuh ya tadi nasihat dan gitu kan, saran kan gitu, bukan air. Ini kenapa jadi bawa-bawa air? Dia pengen dapat ketenangan, bisa ikhlas, bisa ridho menghadapi ujian dengan bawa air. Itu kejadian biasa apa luar biasa? Luar biasa. Langka apa biasa? Langka. Berarti namanya warikul adat. Nah itu nyambungnya ke situ. Jadi orang yang minta doa dengan air pengen tenang, pengen sembuh penyakitnya, itu sedang melakukan kejadian warikul adat. Terus itu air sama kita didoain bareng-bareng. Kita minta ke Allah biar
si ibu dengan meminum air ini hatinya jadi adem, seadem airmu ya Rob. Biar enggak haus, biar enggak dahaga, bukan haus zohirnya tapi haus dahaga batinnya ya Rob. Kita minta begitu tuh, biar tenang. Diminum nanti sama si ibu. Sekali minum, doa dari Miftahul Abidin dengan para santri dan abi, baru seteguk dia langsung seger, hilang ingat sama anaknya, tambah ridho, tambah ikhlas, tambah semangat lagi hidupnya. Tadi kata Sihab, jadi sekarang mah proyeknya, targetnya bikin anak baru, kan begitu. Kalau orang nggak tenang, mau nggak bikin anak lagi? Nggak bakal, masih trauma. Tapi kalau udah minum air kita, kan gitu ya, nanti dia wah, udah ayah kita program lagi anak baru, bisa begitu kan ya? Nah kalau itu terjadi, itu berarti kejadian warikulul adat apa adat? Warikulul adat kan, langka. Orang lagi galau dikasih air langsung semangat lagi mah nggak ada, langka lah. Itu warikulul adat muhtar apa muktor? Muhtar, karena kita upayakan. Nah itu ya, contoh yang muhtar kayak begitu ya. Terus ditinjau dari sudut tauhid, hukum akal. Adanya warikulul adat mungkin dan sama nilainya dengan adat. Tidak ada kelebihan, tidak ada kata apa lagi atau terutama. Sebab Allah Maha Kuasa untuk mengerjakan apa saja yang dikehendakinya. Tidak akan terdolong oleh rasa kasihan kepada hamba yang dicintai atau karena benci terhadap orang kafir. Allah tidak tertekan adat, tidak akan menjadi ringan karena kebiasaan adat, atau sebaliknya jadi berat karena tidak sesuai dengan adat. Gini. Yang kedua poinnya ya, warikulul adat ditinjau dari sudut tauhid. Warikulul adat dilihat dari sudut tauhid menurut hukum akal. Kalau menurut hukum akal, kejadian warikulul adat itu bagaimana? Mungkinul wujud. Artinya apa mungkinul wujud? Boleh jadi, boleh tidak. Awas, perhatikan. Kalau kejadian adat menurut tauhid, menurut hukum akal, itu hukumnya apa? Kejadian adat menurut hukum akal sama mungkinul, iya kan? Orang yang dibakar angus, menurut akal angus itu mungkin apa wajib apa mustahil? Mungkin ya, yang dibakar kata akal mungkin angus, mungkin Nabi Ibrahim dibakar enggak angus, kata akal gimana? Ya mungkin saja, karena ini proses adat. Dibakar angus mungkin, dibakar enggak angus juga mungkin. Berarti menurut kacamata tauhid, pandangan hukum akal, kejadian adat dan warikulul adat itu sama apa beda? Sama-sama apa? Mungkin. Awas. Ini penting, biar nggak panik juga. Ini juga sama. Kamu ngelihat orang dibacok luka, kamu ngelihatnya gimana? Menyikapinya gimana? Dibacok luka, dibacok atau main pisau keiris berdarah, kamu nyikapinya gimana? Iya biasa, maksudnya ya biasa aja kan, karena emang mungkin orang kena pisau berdarah kan gitu ya. Sesantai itu kan, setenang itu kan. Tiba-tiba ada orang main pisau, bukan ngirisin cabai bawang, telunjuknya diirisin sama dia, diirisin aja gitu sama pisau, tapi nggak berdarah-berdarah, nggak mempan-mempan. Misalnya gitu, Mang Apip dari Banten, misalnya kan gitu ya, demonstrasi kekebalan ala Banten misalnya. Sini para santri semua, ambil pisau yang paling tajam, atau golok atau pedang, atau golok abi yang suka buat motong sapi, motong kambing. Ayo, kamu gorok, kamu irisin ke leher Mang Apip. Kamu irisin, kamu gorokin, tapi enggak mempan.
senyum-senyum aja sama Apip, boro-boro ini baret-baret dia kagak, nggak mempan aja. Kira-kira kamu kalau ngeliat kejadian itu nyikapinnya gimana? Kaget, wah, seng, buset, apa Apip amalannya? Puasa, wah gitu ya. Kenapa sikapnya beda? Kenapa? Karena langka sih ya, karena langka ya. Tapi kalau dilatih dengan meyakini ini, kan sama aja di hadapan Allah mah derajatnya. Mang Apip digorok berdarah mungkinul wujud, Mang Apip digorok nggak mempan juga mungkinul wujud. Tapi kenapa sikap kita dibedain? Kenapa? Nah ini ya, harus dilatih juga ini. Biar nggak panikan, biar nggak takjuban, biar nggak apa-apa. Wah, hebat ya. Nah, jangan. Dan ini pun resep dalam kehidupan. Anak kiai terus nantinya jadi kiai, biasa apa langka? Biasa aja. Santai kita ngeliat kayak begituan mah. Bahkan anak kiai mah nih, bahkan waktu mudanya, waktu kecilnya boro-boro mau ngaji. Coba tanya, kenapa itu ayam? Kawin? Hah? Kawin apa? Sama Jaki, Soleh. Ayam kenapa itu Jaki? Cari informasinya dong. Tiba-tiba coba cari informasi. Kenapa itu ayam? Oh itu habis nelor itu mah ya. Ayam kalau begitu habis nelor, ada telurnya itu dia. Ya sini Soleh sini. Soleh sini. Ini bukan menetas namanya. Ini namanya baru nelor. Habis nelor biasanya dia. Kalau kayak perempuan lahiran mah menjerit histeris, saking sakit gitu ya. Gitu, ayam juga sama, sakit dia habis beranak telur. Makanya begitu dia. Udah sono lagi mainnya di luar kamu, Jaki. Jadi harus sama ya. Menyikapi mungkin wujud dan menyikapi yang biasa dan yang luar biasa sama-sama mungkinul wujud. Anak kiai jadi kiai biasa. Bahkan parah anak kiai mah ya. Di luar. Jaki, di luar. Jangan banyak iklan ke dalam kamu. Aduh. Ini penonton kacau ini, keganggu ini. Bahkan anak kiai mah ya nggak ngaji, bader, ada kacau dah. Tapi pas bapaknya mati, ya Allah, jadi pimpinan umum langsung kan itu. Kiai begitu ya, anak kiai mah ya. Ngaji apa aja, ayo ngaji dijabanin sama dia. Aneh dah gitu. Tapi biasalah gitu ya. Nah, kalau yang bukan anak kiai, Jaki, ngedengar nggak kata Abi Jaki? Jangan kesini-sini kamu, diam di luar. Tapi kalau bukan anak kiai, jadi kiai, langka apa biasa? Nah, buat Allah ya. Anak kiai jadi kiai sama yang bukan anak kiai jadi kiai sama nggak kedudukannya? Sama-sama apa? Mungkinul bisa terjadi, bisa. Ini kalau kamu resapi, jiwai, jadi motivasi. Kenapa saya harus minder? Saya memang bukan anak kiai, tapi buat Allah gampang banget ngejadiin saya seorang kiai walaupun keluarga saya bukan orang kiai. Kan gitu kan? Kalau paham ke sini mah ya. Anak orang kaya
terus nanti bapaknya mati jadi kaya, biasa. Namanya pewaris. Iya kan? Namanya pewaris. Kalau bukan anak orang kaya terus jadi orang kaya, nggak biasa kan itu ya. Namanya apa? Perintis. Ya Bintang? Anak orang kaya jadi kaya mah pewaris, tapi nggak kaya jadi kaya perintis. Aku adalah perintis, bukan waris, kan gitu ya. Tapi di hadapan Allah, pewaris dan perintis sama nggak? Sama-sama apa? Mungkinul wujud, bisa terjadi, bisa tidak. Maka buat kita yang punya keluarga pukere, bukan miskin lagi, bukan pukoro lagi, saking miskin-miskinnya pukere, jangan kecil hati kita besok menjadi orang kaya. Karena di hadapan Allah sama, mudah, sama-sama mungkin wujud. Nah, itu kan jadi motivasi buat kita kan. Kalau paham ini, nggak ada minder kita. Lu emang pewaris, tapi gue juga bisa sukses kayak lu, walau gue adalah seorang perintis. Ayo kita buktikan, lu jalur pewaris, gue jalur perintis. Tapi endingnya siapa yang beneran nanti jadi miliarder? Siapa beneran yang jadi bos sesungguhnya? Kan dilihatnya mah endingnya dong. Karena dua-duanya juga jalur mungkin. Kecuali yang satu mungkin, yang satu mustahil, baru nyerah. Nyerah itu mah ya. Kalau kata Allah begini, lu mah bukan anak kiai, nggak bakal jadi kiai, mustahil. Nyerah itu mah. Karena Allah nggak begitu. Semuanya mungkin asal kamu mau gitu. Yang anak kiai juga bisa nggak jadi kiai, mungkin, ya kan? Yang anak orang kaya juga bisa jadi tidak kaya, mungkin. Kenapa coba anak orang kaya jadi nggak kaya? Kenapa coba? Pas lagi ditanya, anaknya kan nanya ya sama emaknya kan itu, Bintang ya? Gimana kata anaknya itu? Katanya kita turunan orang kaya bu. Kok kita pukere sekarang melarat? Apa Bintang jawaban ibunya? Ada yang tahu nggak itu? Jawaban ibunya apa itu? Padahal dia pewaris dia bukan perintis. Itu anak tahu banget. Dia keturunan orang kaya, tahu banget. Tapi pas dia miskin, ternyata dia miskin, dia nanya ke ibunya, protes. Katanya kita turunan orang kaya bu, kok sekarang kita melarat ini jadi pukere, kenapa? Ibunya tuh ngejawab, apa jawabannya? Ada yang tahu nggak? 100.000 dah buat tajil yang bisa. Ada yang tahu nggak? Kenapa dia pukere? 100.000 dah. Ini apa? Hadiah hiburan nih 10 hari pertama Ramadan lah. Menjelang berapa hari lagi mau ada? Duh, ingat banget ya. Ada yang tahu nggak? Apa jawaban ibunya? Dihitung nih sampai 1 sama Abi nih. Nggak ada yang lebih kejam dari itu kan? Dihitung sampai 1 nih. Orang-orang mah 3 minimal, apa 10 kan gitu ya. Dihitung sampai 1 buat apa gitu sampai 1 ya? Kejam nggak orang yang ngitung begitu? Nah, bagi kamu kejam, bagi Allah kun, kan gitu ya. Bisa aja Abi ngitung 1, kamu bisa ngejawab kan gitu ya. Kun, Allah kalau udah berkehendak nggak pakai 3, 10 enggak. Detik itu juga kamu dikasih bisa ngejawab ya. Tapi karena kamu kata kamu kejam, ya udah sama Allah, ya udah gua kejamin dah kan gitu ya. Coba kalau dari tadi kamu nggak anggap kejam, dikasih jawaban tuh sama Allah, kamu pasti ya salah mindset sih kamu ya, salah berpikir. Uzon kamu sama Allah nganggap kejam. Ya ada yang kejam lah. Mudah buat Allah, masih bisa ngejawab buat kamu walaupun waktunya cuma 1. Kun bisa kan? Bisa nggak? Hah? Nggak? Apa? Nggak apa-apa, ngomong bisa aja udah bagus ya. Walaupun nanti bisanya tertunda kan gitu ya. Emang pesek itu apa? Mancung yang tertunda. Pesek itu bukan pesek, mancung itu. Cuman mancungnya yang tertunda. Sampai kapan tertundanya? Wallahu a'lam. Sampai mati kali ya. Apa kata ibunya? Kata ibunya begini. Nah,
Dengerin ya. Ini kan 100.000 yang melayang, ini kan. Nah, benar. Apa kata orang-orang bilang yang kuping kamu dengar, bahwa kita memang benar turunan orang kaya. Tapi ingat, orang kaya keluarga kita itu dari nenek moyang kita juga semuanya udah dikatakan dan ditetapkan hanya sampai 7 turunan. Kekayaan gua nggak bakal habis dimakan 7 turunan. Dan kita ini turunan ke kita ini turunan ke-8. Jadi udah habis di turunan ke-7 kemarin. Gitu, itu jawabannya. Apa kata anaknya? Oh, nyesel saya jadi anak kayak turunan ke-8. Gitu jawaban ibunya ya. Oh iya, pantesan kita miskin ya, Mak. Kita turunan ke-8 ya. Udah habis. Bisa ya buat Allah bikin bangkrut seorang pewaris karena pewarisnya salah tempat. Dia berada di tempat yang ke-8 ya. Jadi mendingan kita perintis ya. Gak usah kita bersandar sama warisan ya. Berdiri di atas kaki sendiri ya. Sampai situ ya. Nanti ditinjau dari sudut hukum syara, usaha mendapatkan waris berdasarkan 3 faktor. Allah bisa.